Salam sejahtera bagi kita semua. Tabipun. Perkenalkan, nama saya Maidi Apriza, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Lampung, mata pelajaran PPKN. Dalam kesempatan ini saya melaksanakan PPL di SMK Negeri 1 Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Adapun masalah terpilih yang akan saya selesaikan yaitu rendahnya aktivitas siswa dalam pembelajaran PPKN, dan akar penyebab masalahnya adalah partisipasi siswa di dalam kegiatan pembelajaran kurang. Materi yang akan saya sampaikan yaitu pada bab 4 subtema Hakikat Negara Republik Indonesia. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabipun. Baik, seluruhnya siap, gerak. Lencang depan, gerak. Tegak, gerak. Silakan masuk. Semuanya siap, gerak. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semuanya beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua ya. Tabipun. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Apa kabar semuanya? Apakah sehat semua? Alhamdulillah sehat. Cuma yang semangat. Apa kabar? Sehat semua? Sehat. Sebelumnya memulai pembelajaran, Bapak akan mengecek dulu kondisi di ruang kelas ini untuk kebersihan. Coba dilihat meja, di bawah mejanya, kursinya disuarakan. Ya, kalau ada sampah silakan dibuang. Dibuang ke depan. Itu di atas meja tolong. Masih ada yang kotor. Dibuang ke depan. Silakan. Di kotak sampah ya, sudah ada di depan sana. Kalau sudah bersih, coba anak-anak tolong berdiri semua. Bapak melihat kerapiannya. Rapikan dulu bajunya, apa laki-laki ya. Ya, kita pakai kaos kaki. Nanti cukup kalau udah ini apa dililit? Panjangan. Sudah rapi. Kalau sudah rapi, silakan duduk kembali. Oke. Untuk pembelajaran kita bahas, bagikan buku cetak ini berkawan-kawannya 2 orang 1 buku ya. Buku. Kemudian buku pembelajaran PPKN silakan dikeluarkan ini ya. Buku catatannya keluarkan. Supaya disiapkan ya.
kali. Karena di perpus itu bukunya sudah pada ulang ya. Lagi 34. Baik, kalau sudah terima semua bukunya, Bapak mau absen dulu kehadiran ya. Alfika Rahmat Cantika ada? Hadir. Iya. Anggun, Hadir. Aprilia, Hadir. Chelsea, Hadir. Dia Ayu, Padila, oh di depan nggak ada. Pani, Franciscus, Aprilia, Rizka Fatma Dewi, Ana Umriyati, Hendrik Chandra Gunawan, Ica Feliza, Intan Adani, Sapitri, Salwa Zakia, Siti Randika, Ridaya Damayanti, Laras Kurnia Septiani, Gita Melani, Putri Aprilia, Gista Nadia, Sally Andriani, Imam Munadi, Vicky Aditya. Siapa yang belum? Sudah ada semua ya? Oke, ada semua hari ini. Bapak tidak prestasi, bagus, aktif semua. Kemudian selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk cinta tanah air ya. Silahkan berdiri, kemudian nanti dipimpin oleh Franciscus untuk maju ke depan. Kemudian Bapak setel dulu musiknya, ini lagunya. Silakan maju Franciscus. Jadi dirjen ya. Persilakan berdiri. Indonesia Raya, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi Bandung ibumu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airmu. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Birulah tanahku, birulah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan sistem penilaian. Hari ini kita akan belajar pada materi pembelajaran keempat ya. Dibuka bukunya halaman 93. Judulnya adalah Dinamika Persatuan Kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia keempat. Namun kita akan mempelajari subbab A, hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dibuka sebelahnya. Yang pertama, konsep negara kesatuan atau unitarisme. Yang kedua, karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran
Yang pertama, setelah mempelajari materi pada bab 4, subbab A yaitu hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Model pembelajaran menggunakan sistem penilaiannya Bapak akan mengambil nilai sikap, pengetahuan dan keterangan. Oke, saja kooperatif yaitu metode pembelajaran tipe jigsaw. Dengan rendahnya aktivitas siswa dalam pembelajaran PPKN dapat meningkatkan partisipasi siswa di dalam kegiatan pembelajaran sehingga siswa mampu satu, siswa dapat menjelaskan konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Kedua, siswa dapat memahami dan menjelaskan karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia sehingga dapat memahami sebagai bangsa yang majemuk. Tiga, siswa dapat menjelaskan dan mengetahui kelebihan konsep negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Siswa dapat menganalisis mempresentasikan persatuan dan kesatuan sebagai upaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu tujuan pembelajarannya. Nah, baik, sebelum ke materi, pada pertemuan yang lalu ya, mempelajari tentang pada bab 3. Siapa yang masih ingat materi apa? Ya, bangun sikap selektif. Nah, bagus sekali. Kita kasih hapus. Kemudian masih ingat berarti ya materi kemarin itu ya. Membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Kita mengulas lagi materi kemarin. Nah, bangsa Indonesia kan memiliki landasan sebagai benteng, baik itu membentengi bangsa kita, warganya supaya tidak kebablasan kan, dalam pengaruh iptek, terutama yang negatif. Nah, landasan itu apa aja sih yang pernah kita pelajari kemarin? Landasannya masih ingat? Masih. Oh, silakan 5 menit nih. Apa? Ada 2 landasan. Ya. Yang pertama Pancasila. Ya. Yang kedua Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Betul, bagus ya. Itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita terangkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu memang tidak kelihatan. Seperti hari ini kita ini sudah menerapkan nilai-nilai daripada Pancasila. Itu 91, 92, 94 dan sebagainya. Nah, selanjutnya masuk ke materi yang akan kita pelajari, yaitu dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia pada bab 4 ini, yaitu hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Ada yang tahu nggak? Pernah dengar nggak? Negara kesatuan itu apa? Sebelum kita masuk ke materi ini, silakan. Negara kesatuan adalah negara tunggal atau satu negara yang menguasai besar satu, yaitu terdiri dari satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah. Kita kasih hapus dulu untuk Anda. Negara kesatuan terdapat di dalam Pancasila ya, apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi, memiliki landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Bapak ingin bertanya lagi, apakah negara kesatuan kita ini termaktub dalam sila berapa? Silakan yang bisa menjawab. Terdapat sila berapa? Oh, silakan. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia terdapat gotong royong, kebersamaan dan kerjasama. Oke, bagus. Betul ya, bagus sekali. Kita kasih hapus untuk Hana dan Imam Munadi. Coba. Jadi negara kesatuan itu adalah bentuknya tunggal, sentral ya. Contohnya presidennya satu, dan wakil presiden, pemerintahnya satu ya, tidak ada dua-duanya ya.
dan persetujuannya keluarga. Oke, sentral. Pemerintahannya satu, kabinetnya satu dan sebagainya, satu semua. Itu ya. Pertanyaannya sudah cukup. Kita memasuki untuk menyimak materi di video yang akan tampilkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disimak ya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungannya. Pada pembelajaran PPKN sekarang, kita akan membahas tentang hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, yang pertama akan kita bahas yaitu tentang konsep negara kesatuan. Istilah negara kesatuan sudah sangat sering kita dengar karena nama negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, istilah negara kesatuan sudah tertanam dalam pola pikir kita selaku warga negara Indonesia. Akan tetapi, apakah kita sudah mengetahui makna dan karakteristik negara kesatuan? Menurut C.F. Strong dalam bukunya History of Modern Political Constitution, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa negara kesatuan adalah negara tersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun keluar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu kabinet, dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwenang membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Akan tetapi, dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. Bagaimana dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Pada saat ini, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Dengan sistem ini, pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom, yakni provinsi dan kabupaten kota. Akan tetapi, ada kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah otonom, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, agama, justisi, pertahanan, keamanan, moneter, dan fiskal nasional. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus memahami karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut penting diketahui untuk makin mempertegas identitas negara Indonesia. Indonesia sejak kelahirannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 telah memiliki tekad yang sama, bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Pembentukan Negara Kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan utuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Tekad tersebut sebagaimana tertuang dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah memperkukuh prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dimulai dari adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945
1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia. Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang maju ditinjau dari berbagai latar belakang. Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia ini bersatu, baik yang tercantum dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam 5 pasal, yaitu Pasal 1 Ayat 1, Pasal 18 Ayat 1, Pasal 18B Ayat 2, Pasal 25A dan Pasal 37 Ayat 5, Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta urusan pasal-pasal yang menumbuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keberadaan lembaga-lembaga dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu dalam upaya membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karakteristik Negara Kesatuan Indonesia juga dapat dimandang dari segi kewilayahan. Pasal 25 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1. Kesatuan politik, 2. Kesatuan hukum, 3. Kesatuan sosial budaya, 4. Kesatuan ekonomi, serta 5. Kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pembahasan materi pembelajaran PPKN tentang hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngapain ini? Setelah menyimak materi ini. Nah, di sini kita anak-anak akan dapat bagikan kelompok ya untuk berdiskusi mengenai materi yang sudah Bapak tampilkan di depan. Karena kita menggunakan tipe jigsaw, model pembelajaran jigsaw, maka di sini ada pembentukan kelompok yang namanya kelompok asal. Kemudian ada kelompok aktif. Nanti Bapak bentuk dulu kelompok asalnya. Setelah terbentuk kelompok asal, nanti baru dibagi lagi kelompok. Coba ini Bapak sebutkan ya. Silakan mana yang sudah Bapak sebutkan untuk maju ke depan. Namanya Imam Mudani, kelompok 1 ya. Kelompok 1 Jenderal Ahmad Nasution, nama kelompoknya. Silakan maju ke depan. Franciscus, Henry Chandra, Riti Aditya, Hana Uniyati, Tridaya, Sapitri Armadani, Anomes Nome, katakan gabung sana. Aprilia Ayu Sukarnitro, ini kelompok 1, kelompok asal 1. Kemudian kelompok asal 2, Jenderal Ahmad Yani, nama kelompoknya. Maju juga ke depan, sini nanti kelompok 3 di sini. Kelompok 2 ya, Laras Kurnia Septiana, Septiani mana? Putri Aprilia, angkat maju. Gita Melani, Rizka Fatmadewi, Fani Sapitri, Anggun Saski, dan Ayu, Ica Feliza. Kemudian kelompok 3, kelompok 3 tak apa-apa hilang sini ya, di Bapak di tengah. Kelompok 3, Jenderal Dedi Penjahitan. Anggotanya Salwa Zakia. Ini Salwa. Alfika Rahma, Delsia Armanda, Padilla, Gesta,
Sally, Tan, Anggani, Siti, Randika. Dan untuk kelompok asalnya ngapain lagi? Yaitu dibagi lagi tim ahli. Kita kenal belum kelompok-kelompoknya? Ada ingat ya? Coba lihat mukanya. Ini juga saling mengenal dulu. Nah, saling mengenal mukanya biar tahu ini kan bapak saya. Sebelum bapak melanjutkan bagian kelompok ahlinya, materi kita ini sudah paham belum? Menyimak materi tadi. Bapak, ada yang bertanyakan? Yang mengenai kelompok asal yang sudah diikuti tiga kelompok, ada yang bertanyakan? Sudah cukup ya? Paham? Nah, selanjutnya kelompok 1 terus ini mau bapak bagikan kelompok ahlinya. Ini kelompok ahli, ini bapak jelaskan, bapak bagikan dulu. Salwa Zakia, Altika, satu kelompok. Delsia Amanda, Padilla Mayunisa, Gesta, Sally, Intan, Siti Randika, Imam Munadi, Franciscus, Laras, Hendri Chandra, Putri Aprilia Wulandari, Rifki Aditya, Hana, Gita Melani, Priska Fatma Dewi, Tridaya Damayanti, Pani, Sapitri, Aprilia, Anggun, Dia Hayu Sekar, Minggu, Ica Feliza. Sudah dapat semua ya? Lembar LKPD-nya. Baik, ini lembar LKPD tim ahli. LKPD kelompok asal kelompok 1 ya, kelompok asal. Baik. Nah, nanti LKPD kelompok asal ini sudah ada pertanyaan ya, tinggal cari jawabannya aja. Soalnya ada 8, kemudian sudah ada lembar jawabannya juga. Kemudian isi, kemudian yang ada LKPD untuk tim ahli. Tulis kelompok ahlinya apa, nama soalnya apa, ya, pembahasan soalnya apa ditulis juga. Ketua kelompok ahlinya siapa, anggotanya ada berapa. Terus di bawahnya ada nama siswa, nama yang menulis ya, yang menjadi utusan. Dan langsung dijawab. Ini kelompok 3. Itu sudah dibagi ya. Ada pertanyaan mengenai teknis ini? Bagaimana diskusi ya? Nah, sekarang kelompok asal sudah mencari selaku ketua, memberi putusan kepada anggotanya, termasuk ketuanya juga mendapat putusan juga, mencari soal yang sama. Temu jawab soal nomor 1 banding menjadi satu tim di nomor 1. Itu juga nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, 5, 6, 7, dan 8.
8. Kemudian kita di dalam kelas ini aja ya. Nah, minggu yang lalu kita keluar outdoor di kantin. Tapi kita hari ini di kelas saja. Nah, bangkunya disusun ya sesuai dengan kelompok tim ahlinya. Karena kelompok asalnya berdiri aja sini, nanti membentuklah kelompok tim ahli. Ayo silakan. Bapak kasih waktu 20 menit. Ya, 20 menit itu kelompok asal dan kelompok ahli. Kita mau presentasi ya. Oh ya, ini ada satu lagi. Provinsi Bali ya, tulis kelompoknya ya. Kelompok ahli Provinsi Bali. Ini Provinsi DKI Jakarta. Ini mana ini? Kelompok Papua Barat ya. Irian Jaya. Kemudian yang ini posisi kita Provinsi Lampung. Sempat dulu posisinya. Ini geser. Ambil pos itu, geser. Ini kita siapa? Nah, enak apa? Sempit dan susah. Geser dikit. Ini geser dikit.
asalnya hasil dari kelompok ahli tadi. Sebelum kita lakukan presentasi dan tanya jawab. Kalau KPD-nya ya, kelompoknya berapa, nama anggotanya. Bapak kasih waktu 5 menit. Baik, sudah selesai untuk kelompok asalnya diskusi, ya. Kalau sudah selesai, mari kita lakukan presentasi atau sebelumnya ini apa Pak ada tulis nih. Ini tulis individu ya. Siapa yang cepat akan Bapak kasih nilai PA respon dulu. Pertanyaannya, coba perhatikan ya. Sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu membedakan 3 kekuasaan, yaitu silakan Hana, cepat. Apa Anda jawab? Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ya, bagus. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sekarang Bapak mau nanya, ada yang tahu nggak legislatif itu apa? Siapa yang ini? Legislatif, ada yang tahu? Baik, kalau tidak ada legislatif, ada yang tahu nggak? Eksekutif? Ada yang tahu eksekutif? Yudikatif? Ada yang tahu ya? Legislatif berkuasa membuat Ya. Legislatif adalah itu kekuasaan membuat undang-undang. Legislatif itu DPRD, DPR RI, DPD, itu legislatif. Eksekutif pemerintah, presiden, gubernur, wali kota ya, turunannya ke bawah, camat, kepala desa, sampai dengan RT. Kemudian yudikatif, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, ya, yang menangani tentang hukum, Mahkamah Judisial, dan sebagainya. Ini siapa yang cepat lagi nih? Kuis yang kedua ya. Dasar negara yang memiliki oleh satu bangsa biasanya bersumber dari ciri-ciri khas. Nah, itu tidak apa? Belum selesai soalnya. Bangsa bersangkutan hari ini sering disebut apa? Salmara. Silakan sama. Seperti namanya. pedoman hidup bangsa. Pedoman hidup bangsa. Oke. Apa itu pedoman hidup bangsa itu apa sih? Ada yang tahu nggak?
5 kemudian dia. Pancasila. Bagus, tepuk tangan dulu. Jadi Salma kemudian Anggun ya. Terima kasih ya sudah menjawab kuisnya. Kalau sudah kuisnya sudah selesai, kita lanjutkan diskusi, presentasi dan tanya jawab. Siapa yang mau maju duluan presentasinya? Kelompok Jenderal dari Penjahitan. Oke, silakan hal 3. Silakan. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jenderal DI Panjaitan akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, perhatikan ya, nanti tanya jawab ya. Saya satu-satunya menjawab. Mengenai solusi dari masalah tujuan hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Satu, konsep negara kesatuan atau nasionalisme. Menurut saya, dalam bukunya negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dua karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. A. Bentuk negara negara kesatuan Republik Indonesia. B. Melindungi segala bangsa Indonesia dan seluruh limpah dari Indonesia. C. Negara kepulauan yang berkini Nusantara. Silakan dilanjutkan. Enggak. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia tidak akan terlepas dari sistem pemerintahan yang dipilih dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dari cara suatu negara diarah menuju negara yang maju dan mewujudkan tujuan dari cita-cita bangsa sebagai negara yang makmur dan sejahtera. Jelaskan pengertian negara kesatuan menurut C.F. Menurut C.F. Strong, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Bagus ya. Silakan. Saya Chelsea akan menjawab pertanyaan nomor 3. Negara kesatuan adalah negara tunggal atau satu negara yang monosentris atau berpusat satu, terdiri hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Saya akan menjawab soal nomor 4. Hakikat negara kesatuan yaitu negara yang terjadi baik berluar maupun berdalam kekuasaan pemerintah tidak negara kesatuan adalah negara yang dimulai bicara dengan kaya, jadi dalam NKRI tidak akan mempunyai tujuan dalamnya bersama negara. Sebagaimana negara federasi atau serikat, bentuk NKRI tidak boleh diubah lagi menjadi bentuk lain. Hal ini sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Ya. Saya di Senadia akan menjawab pertanyaan nomor 5. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka dan berdaulat, di mana keseluruhan negara dikuasai hanya oleh satu pemerintah pusat. Dan negara kesatuan adalah sebuah wilayah yang sangat luas yang terdiri atas daratan, lautan, dan keberagaman hasil yang dihitung satu kepala negara. Saya Sari Andirani akan menjawab jawaban nomor 6. Dengan sistem ini, pemerintah pusat memberikan sebagai kewenangan pemerintah kepada daerah otonom atau provinsi dan kabupaten kota. Akan tetapi, ada kewenangan yang juga diberikan kepada daerah otonom, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, agama, justisi, pertahanan, keamanan, moneter, dan fiskal nasional. Saya Intan Adhani akan menjelaskan jawaban nomor 7. A. Pro-patria dan primus ratialis artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. B. Jiwa solidaritas dan setia kawan. C. Jiwa toleransi tinggi, tegang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. D. Jiwa tanpa pamrih dan tanggung jawab. E. Jiwa kesatuan
moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin Silakan. Mau bertanya dari kelompok Jenderal apa Ahmad Nasution atau Baik, saya lainnya dari kelompok Jenderal Ahmad Nasution akan bertanya. Berdiri. Baik, saya yang mengaji dari kelompok Jenderal Ahmad Nasution akan bertanya, apa makna negara kesatuan itu? Silakan siapa yang mau bisa menjawab, yang punya jawaban silakan. Salwa apa yang bisa? Silakan di sana. Baiklah, akan saya jawab. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka dan berdaulat, di mana keseluruhan negara dikuasai hanya oleh satu pemerintah pusat. Dan negara kesatuan adalah sebuah wilayah yang sangat luas yang terdiri atas daratan, lautan, dan keberagaman aspek yang dipimpin satu kepala negara. Bagus. Jawabannya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Gimana teman-teman tadi? Puas ya? Silakan duduk kembali. Silakan moderator dibuka lagi. Apa ada yang nanya? Masih ada yang menanya? Kelompok Ahmad Yani, Jenderal Ahmad Yani. Ada yang bertanya? Saya dari kelompok Jenderal Ya. Jelaskan. Oh, jelaskan hakikat negara kesatuan. Silakan kasih jawabannya. Baiklah, apa saya jawab? Hakikat negara kesatuan yaitu kedaulatan tingkat tertinggi baik keluar maupun ke dalam, dan kekuasaan pemerintah pusat tingkat terbatas. Negara kesatuan adalah negara yang di dalamnya tidak ada negara. Jadi dalam NKRI tidak akan mempunyai kepentingan yang di dalamnya bersama negara. Sebagaimana negara federasi atau serikat, NKRI tidak boleh diperhari menjadi pusat lain. Dan ini sesuai dengan landasan yang berlaku. Bagaimana? Cukup ya, bagus jawabannya. Oke. Apa ada yang masih menanggapi lagi hakikat negaranya? Cukup? Masih ada? Oh, mau buat pertanyaan? Oh, silakan. Mau nanya? Saya Nauyati dari kelompok Jenderal Ahmad Nasution. Jelaskan pengertian negara kesatuan menurut C.F. Strong. Ya. Jelaskan negara kesatuan menurut C.F. Strong ya. Dalam suatu badan legislatif nasional, kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi. Tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Bagaimana? Cukup jawabannya? Kita kasih tepuk tangan dulu buat anak ya, cukup ya. Terus ini diskusinya, silakan moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baik, Bapak akan memberi penilaian sebentar untuk kelompok dari Unjaitan. Cukup lumayan ya, keseluruhan diskusinya bagus. Kemampuan mempromosikan gagasan bagus ya, kemampuan menjalankan isi presentasi dan seterusnya itu bagus. Selanjutnya untuk presentasi siapa yang mau maju? Kelompok ini
Jenderal Ahmad Nasution atau Jenderal Ahmayani? Oke. Karena kelompok 4 ini terakhir terus dulu ya. Mungkin kita suruh yang kelompok ini dulu ya. Oke. Nanti bertanya ya. Awal itunya hasil diskusinya tadi. Agak sana nih. Terus. Terus lagi. Geser. Cukup. Satu lagi. Ya, silakan dibuka moderatornya. Sebelumnya kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Jenderal Ahmad Nasution, ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh saya dan teman-teman lainnya. Baik, silakan. Silakan. Baik, saya ingin nanti dari kelompok Jenderal Ahmad Nasution akan menjawab pertanyaan masalah mengenai tanggapan kami tentang video yang telah diputarkan oleh Pak ini tadi. Jadi, hakikat negara kesatuan Republik Indonesia yang pertama konsep negara kesatuan yaitu unitarisme. Menurut C. F. Strong dalam bukunya The History of Modern Political Constitution, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Negara kesatuan mempunyai 2 sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia: yang pertama, berbentuk negara republik atau kesatuan republik. Yang kedua, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang ketiga, negara kepulauan yang berdiri khas Nusantara. Baik, saya Franciscus Adrian Kurniawan akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jelaskan pengertian negara kesatuan menurut C.F. Strong. Menurut C.F. Strong, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi. Tetapi pada tahap terakhir, kekuasaan tetap di tangan pemerintah pusat. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apa yang dimaksud negara kesatuan? Negara kesatuan adalah negara tunggal atau satu negara yang monosentris atau berpusat satu, terdiri hanya satu negara, satu pemerintah, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Sebelumnya saya Delia akan menjawab pertanyaan nomor 4. Sebagai sebuah negara, maka setiap negara di dunia ini dalam perjalanan dan perkembangannya sudah tentu akan memenuhi berbagai persoalan. Warga negara harus mampu mendalami kembali pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, serta hakikat NKRI untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan hakikat negara kesatuan. Hakikat negara kesatuan yaitu kedaulatan tidak terbagi-bagi baik keluar maupun ke dalam, dan kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi. Negara kesatuan adalah negara yang di dalamnya tidak ada negara. Jadi dalam negara kesatuan Republik Indonesia tidak akan mempunyai bagian di dalamnya bersama negara, sebagaimana negara federasi atau serikat. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak boleh diubah lagi menjadi bentuk lain. Hal ini sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu menjelaskan makna negara kesatuan.
Jadi negara kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka dan berdaulat, di mana keseluruhan negara dikuasai hanya oleh satu pemerintah pusat. Dan negara kesatuan adalah sebuah wilayah yang sangat luas yang terdiri atas daratan, lautan, dan beberapa aspek yang dihidupi oleh satu kepala negara. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Jelaskan sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah yang dialami oleh Indonesia. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah atau otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Saya akan menjawab tugas nomor 7, yaitu menyebutkan nilai-nilai yang terkandung di dalam semangat kebangsaan yang dapat memperkokoh kesatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai yang terkandung di dalam semangat kebangsaan yang dapat memperkokoh kesatuan dan kesatuan bangsa yaitu pro patria dan primus patrialis, yaitu mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Jiwa solidaritas dan setia kawan, jiwa toleransi dan tentang rasa antar agama, antar suku, antar golongan dan antar bangsa. Jiwa tanpa pamrih dan tanggung jawab, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung unsur dendam. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 8. Sebutkan karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. 1. Bentuk negara adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan cukup dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. 2. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 3. Negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Baik, sebelum kami akhiri, silakan dari kelompok lain jika ada yang ditanyakan. Silakan. Kelompok Jenderal Beda Salma, silakan sebutkan namanya. Saya Sofia Gereka dari kelompok Jenderal BI Panjaitan akan bertanya, jelaskan sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah yang diatur negara Indonesia. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Salwa. Jelaskan sistem desentralisasi melalui otonomi daerah yang diatur negara Indonesia. Desentralisasi itu penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Bagus. Bagaimana, Salwa? Jawabannya? Puas, cukup? Sudah? Kita kasih hapus dulu. Ya. Silakan, siapa lagi yang mau bertanya? Coba moderatornya, pimpin. Ada yang mau? Kelompok Amayani. Ayo. Cukup? Silakan sebutkan namanya. Saya Putera Wijaya dari kelompok ini ingin bertanya, sebutkan karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, saya akan menjawab. 1. Bentuk negara adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan cukup dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. 2. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 3. Negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Oke. Pertanyaan bagus, jawabannya juga bagus. Kira-kira gimana? Kita sudah cukup? Puas ya? Kalau belum puas, coba tanya lagi. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Kita kasih hapus dulu. Sudah tidak ada lagi pertanyaan? Pak Mas Hendra? Silakan. Kalau sudah cukup, ya silakan moderator tutup. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu Bapak kasih nilai dulu ya secara keseluruhan. Kelompok Ahmad Nasution aktif ya. Kemudian dari kelompok Ahmad Yani juga bagus. Jenderal dari Penjahitan juga bagus. Baiklah, pada teman saya kasih.
kelompok jengkal akan yang penting keseluruhannya bagus, aktif. Silakan duduk kembali, Astio. Keseluruhan bagus, aktif. Bapak kasih nilai A. Oke, dalam mesin kita expliking dulu, ya. Kita expliking sebentar. Silakan berdiri dulu di sini, berdiri. Jangan berdiri. Keluar dari mejanya. Siap? Kita mau expliking dulu. Sebelum dikit. Oh, kita mau tepuk tangan dulu. Kamu bisa SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Negeri Satu Pekalongan. Yes. Oke, ini breakingnya kita menghitung angka. Ya, Bapak praktikkan seperti ini ya. Kelihatan nggak yang belakang? Kelihatan. Misalnya angka sebelah kanan dulu, tangan kanan. 1 atas, 2 di depan, 3 di bawah, 4 ke atas lagi. Ya, coba praktekin. 1, 2, 3, 4. Oke, ya sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Baik. Sekarang Bapak agak cepat ya. Coba. 1, 2, 3. Oke, ulang lagi. Ya, kanan dulu. Yang kanan ya. Coba. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ya, yang kiri. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang bareng-bareng. Siapa yang salah? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1. Sekarang anak-anak coba. Bapak kan ngasih contoh tadi. Sekarang 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, salah semua. Oke. Nah. Kurang seru ya. Kayaknya kurang seru. Kurang lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3. 1, 4. Sekarang yang ini kita coba pegang punggak apa ya ini bau kawannya. Yang di depan tetap aja. Yang di depan. Nah, pegang bau kawannya. Nah, contohnya bapak ini ya, yang empat yang di belakang. Kalau ini kita sebutin A, B, C, D. Jadi kalau bapak sebut A, maju ya. Sebut D, mundur. Bapak sebut C, ke kanan. Iya, bapak sebut D ke kanan. Habis, oke, praktekin coba. Mulai ya. A, dan lumayan seger ya. Fresh.
Sudah siap kan? Maju ke depan. Silakan. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Jenderal Ahmad Yani akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang hakikat negara kesatuan Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh saya dan teman-teman yang lain. Silakan. Saya, Rara Surya Septiani, akan menjawab pertanyaan nomor 1 tentang apa yang dilihat dari video yang telah ditayangkan. Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. 1. Konsep negara kesatuan atau unitarisme. Menurut C.F. Strong dalam bukunya A History of Modern Political Constitution, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. 2. Karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. 1. Bentuk negara adalah negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 3. Negara kepulauan yang berdiri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dalam undang-undang. Saya Putri Aprilia akan menjawab pertanyaan kedua. Jelaskan pengertian negara kesatuan menurut C.F. Strong. Menurut C.F. Strong, negara kesatuan adalah negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan kesepakatan itu. Tetapi pada tahap terakhir kekuasaan telah berada di tangan pemerintah pusat. Saya Siska Fatmadewi akan menjawab nomor 4 tentang keterlibatan negara kesatuan, yaitu kedaulatan tidak terbagi-bagi baik keluar maupun ke dalam dan kekuasaan pemerintah pusat tidak dibagi. Negara kesatuan adalah negara yang di dalamnya tidak ada negara. Jadi dalam negara itu negara akan mempunyai pemimpin utama negara. Bagaimana negara Indonesia bisa duduk NKRI tidak boleh berbahagi menjadi bentuk lain. Ini bisa dinilai dengan Lanjut. Saya Putri akan menjawab nomor 5. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka dan kedaulatan di mana seluruh negara dikuasai hanya oleh satu pemerintah pusat saja. Dan negara kesatuan adalah sebuah wilayah yang sangat luas yang terdiri atas daratan, lautan, dan keberagaman aspek yang dipimpin oleh satu kepala negara. Saya sendiri akan menjawab jelaskan sentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah yang dianggap negara Indonesia. Dengan sistem ini pemerintah pusat memberikan sebagai
Silakan yang ingin bertanya kelompok Jenderal dari Penjahitan sebutkan nama. Saya Seli Andriani dari kelompok Jenderal GI Penjahitan mau bertanya. Sebutkan nilai-nilai yang terkandung di dalam semangat kebangsaan yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Silakan. A. Keadilan dan idealis yaitu menjaga tanah air dan melalui tanah air ini. 2. Solidaritas dan kebersamaan. B. 2. Toleransi dan kebersamaan di antara semua dan semua yang awalnya dan atas bangsa. D. Jiwa demokrasi dan kebebasan. E. Jiwa kesatuan dan Mana? Jawabannya lalu cukup? Bisa dipahami atau belum jelas atau bagaimana? Hah? Oh, kita kasih hapus dulu. Kelompok berapa ini? Nama Nasution. Silakan Franciscus. Perkenalkan, nama saya Franciscus Abian Kurniawan dari kelompok Jenderal Ahmad Nasution. Jelaskan hakikat negara kesatuan. Silakan. Saya akan membantu. Dia akan menjawab pertanyaan dari kelompok Ahmad Nasution. Ya. Hakikat negara kesatuan yaitu kedaulatan tidak terbagi-bagi baik keluar maupun ke dalam dan kekuatan pemerintahan pusat tidak dibatasi. Negara kesatuan adalah negara yang di dalamnya tidak ada negara. Jadi dalam NKRI tidak akan mempunyai bagian di dalamnya bersama negara. Sebagaimana negara federasi Amerika. Untuk NKRI tidak boleh diubah lagi menjadi bentuk lain. Bagaimana Franciscus? Jawabannya? Semuanya? Kita kasih hapus. Cukup seru ya. Silahkan moderator. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Oke, kalau sudah cukup, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kembali dulu untuk kelompok Ahmad Yani ya, Jenderal Ahmad Yani. Kemudian keseluruhan ya bagus, aktif dalam penyampaiannya juga bagus, jelas. Membaca literasinya tingkatkan lagi ya, suaranya agak keluarkan ya, supaya kedengaran sampai belakang. Oke, baik. Untuk kelompok Jenderal Ahmad Yani silakan kembali ke tempat. Selesai? Presentasi sudah selesai ya? Untuk hasilnya nanti dikumpul ya, LKPD dikumpul lagi per kelompok, setor ke Bapak nilai kumpul. Baik anak-anak, kita sudah selesai nih dari pertama masuk sampai kita melakukan diskusi, presentasi, kemudian tanya jawab ya. Nah, apa yang Bapak sampaikan tadi, baik itu Bapak sampaikan melalui video ya, video, kemudian materi-materi yang Bapak berikan tadi, kemudian tanya jawab. Silakan coba anak-anak menyimpulkan apa hasil daripada diskusi kita ini. Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Oh, Laras. Silakan Laras. Saya Laras Putri dari kelompok Jenderal Ahmad Yani akan menyampaikan simpulan pembelajaran pada kali ini. Negara kesatuan adalah negara tunggal atau satu negara yang monosentris atau berpusat satu, terdiri hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Adapun makna negara kesatuan yaitu negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerah
kasih. Kita kasih aplaus untuk Ara. Masih ada lagi yang akan menyampaikan sebuah kesimpulan. Silakan Salwa. Ya, silakan Salwa. Saya Solusi Mereka dari kelompok Jenderal DI Panjaitan akan menyampaikan kesimpulan dari awal sampai akhir mengikuti pembelajaran hari ini. Bab 4, dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu poin 1, hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Poin 2, karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut pendapat saya adalah yang dikutip para ahli, yaitu C.F. Strong, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Karena kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi. Tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Negara kesatuan adalah negara tunggal atau satu negara yang monosentris, berpusat satu, terdiri hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Hakikat negara kesatuan yaitu kedaulatan tidak terbagi-bagi baik keluar maupun ke dalam, dan kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi. Negara kesatuan adalah negara yang di dalamnya tidak ada negara. Jadi, dalam NKRI tidak akan mempunyai bagian di dalamnya bersama negara, sebagaimana negara, federasi atau serikat. Bentuk NKRI tidak boleh diubah lagi menjadi bentuk lain. Hal ini bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. B. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. C. Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Ya, bagus. Terima kasih. Salwa, tepuk tangan. Kita kasih aplaus. Ya, itulah kesimpulannya yang disampaikan oleh teman-temannya. Dari kesimpulan ini, Bapak ingin menanyakan dengan anak-anak pesan dan kesannya dalam mengikuti proses pembelajaran dari pertama hingga terakhir ini. Silakan yang memberikan pesan dan kesannya dimasukkan. Silakan Bang Nadiem. Dari kegiatan pembelajaran hari ini sangat memuaskan, tertib dan juga disiplin. Guru memberikan materi yang sudah dipahami oleh para siswa, sehingga para siswa bisa menyimpan ilmu tersebut perbedaannya. Dan untuk pembelajaran kedepannya semoga menggunakan metode yang menarik lagi agar para siswa lebih berantusias dalam pembelajaran tersebut. Ya, baik. Terima kasih ya, Jadi atas masukan dan sarannya dan pesannya ya. Insyaallah Bapak akan meningkatkan diri, memberikan pelayanan dan pelajaran yang terbaik untuk anak-anak yang tercinta di SMK Negeri 1 Pekalongan ini. Kemudian selanjutnya ada lagi, silakan anak. Jadi dari kegiatan pembelajaran hari itu sangat memuaskan, sangat menarik. Pak Meli yang memberikan materi cukup jelas, jadi kita semua mudah memahami. Menambah wawasan kami tentang negara kesatuan, dan untuk pelajaran selanjutnya akan meningkatkan lagi metode belajar yang lebih dinamis. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu. Yang lainnya masih ada? Memberikan pesan dan kesannya. Cukup? Oke, kalau sudah cukup baik. Berarti kalau sudah cukup pada hakikat negara kesatuan Republik Indonesia, pada konsep negara kesatuan adalah, yaitu istilah negara kesatuan sudah sangat sering Anda dengar ya. Sebab nama negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke ya. Ada 34 provinsi ya. Nah, menurut C. Armstrong dalam buku A Histories of Modern Political Constitution tahun 1963 halaman 84, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kemudian pendapat C. Armstrong lagi tersebut dapat memaknai bahwa negara kesatuan adalah negara bersujud tunggal. Artinya
kekuasaan untuk mengatur seluruh daerah ada di tangan pemerintah pusat. Kemudian di dalam ini ada yang namanya negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Selanjutnya, karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia semenjak tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia telah tekad ya mendirikan sebuah negara kesatuan, yaitu negara Republik Indonesia yang dibentuk oleh BPUPKI dan PPKI ya, Tanggung Jawab Presiden Kemerdekaan, menyusun sebuah konstitusi undang-undang dasar yang tertinggi dalam negara, yaitu tahun 1945. Namun di dalam hal perjalanan negara Republik Indonesia ini sangat panjang ya, banyak iku-ikunya, banyak perubahannya, sehingga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tetap eksis, tetap kuat. Karena apa? Karena sesuai dengan karakteristik juga budaya bangsa Indonesia. Kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya, kita wajib bersyukur ya, karena kita tinggalnya di Indonesia, bebas kita mau kemana-mana, mau ke Jawa, Kalimantan, Sumatera, Papua, Aceh. Ngapain kita jauh-jauh berwisata, cukup aja di Indonesia. Jadi kita harus bersyukur, kita harus mensyukuri atas nikmat Tuhan yang Maha Esa telah memberikan kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang cinta damai. Dan ini harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai siswa, sebagai pelajar ya. Baik, dari sebelum kita akhiri, ingat Bapak akan mengingatkan pertemuan selanjutnya yang perlu anak-anak pelajari ya di buku cetak itu dalam PPKN, atau bisa kalau di rumah ada waktu browsing melalui HP-nya ya di Google, yaitu tentang pelajaran masih lanjutan bab tadi. Ini poin B, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Ambil saja di poin 1, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Jadi itu dipelajari ya di rumah. Baik. Sebelum kita tutup, mari Bapak persilakan kembalikan ke ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baik, seluruhnya siap, gerak. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah di ujung pembelajaran ini ya, kita pelajaran dengan lebih. Kita ucapkan alhamdulillah.